Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa Maulida Fitri dengan NIM 11820600022 dari Pendidikan Biologi kelas 5A Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Adapun pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fisiologi Hewan yang diampu oleh Dr. Andes Ading Pramadi MS dan Ibu Haja Asrianti Masud SSI MPD. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui bintik buta. Dapat dilihat pada tabel terdapat perbedaan jarak hilang dan munculnya tanda plus pada waktu pengamatan. Secara keseluruhan, rata-rata hasil menunjukkan perbedaan jarak hanya sedikit, seperti rata-rata yang di tabel yaitu 43, 22,6, 36,3, 20,6. Hal ini dikarenakan pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh pada bagian bintik buta pada retina. Bayangan akan nampak kembali jika pembiasan cahaya dari suatu benda menjauh dari bagian bintik kuning pada retina. Rata-rata frekuensi kecil, kejelasan mata dalam melihat benda masih baik. Sebaliknya, jika rata-rata frekuensi besar, maka kejelasan mata dalam melihat benda kurang baik. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Yang kedua, pada jarak tertentu tanda plus hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Yang ketiga, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Yang keempat, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang lebih gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangannya menjadi gelap. Adakah kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jelaskan. Yang kelima, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang disebut dengan akomodasi itu? Dan yang terakhir, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peran kacamata tersebut. Jawaban yang pertama yaitu, dari praktikum yang telah dilakukan, tanda plus digunakan untuk mengetahui titik atau jarak pada bintik buta yang kita miliki, karena bayangan tanda plus masuk ke daerah bintik buta. Jawaban yang kedua yaitu, karena pada seseorang jarak tertentu tanda plus hilang dikarenakan tanda plus tersebut dibiaskan ke dalam bintik buta, sama seperti pembahasan yang telah dipaparkan. Karena hal ini disebabkan bintik buta tidak memiliki sel reseptor cahaya dan ketika tanda plus muncul kembali, retina mampu menangkap cahaya sehingga bayangan terlihat jelas. Peristiwa tersebut tidak ada kaitannya, karena buta warna merupakan kelainan yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna, dan buta warna merupakan kelainan yang disebabkan oleh faktor genetik. Yang keempat, hal tersebut dikarenakan pada mata kita terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya atau dikenal sebagai rodopsin. Hal ini sama dengan bintik buta, karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan. Iya, mata melakukan akomodasi dikarenakan otot silindris berkontraksi yang menyebabkan lensa mata menebal untuk menangkap cahaya agar objek pada jarak yang dekat dapat difokuskan pada retina. Pengertian akomodasi sendiri adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah yang dapat membuat mata menjadi fokus.
Kacamata yang digunakan orang tua yaitu digunakan untuk melihat objek yang jauh atau dekat sehingga bayangan akan jatuh tepat pada retina. Biasanya kacamata yang digunakan itu ya dengan lensa rangkap, yaitu cekung dan cembung. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Pada dasarnya, lidah memiliki pengencapan yang dasar digunakan untuk mengetahui letak reseptor dan kepekaan, di mana pada bagian ujung lidah lebih sensitif terhadap rasa manis, tepi depan lidah lebih sensitif terhadap rasa asin, tepi belakang lidah lebih sensitif terhadap rasa asam, dan pada bagian pangkal lidah lebih sensitif terhadap rasa pahit. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa orang yang sehat, baik laki-laki ataupun perempuan, memiliki kemampuan mengecap lebih sensitif atau peka dibandingkan dengan orang yang sakit.